Ya, selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan ya, di sini aku Angga Tegar Satria. Di sini pada kesempatan kali ini kita ingin membahas radiografi tes bersama Mas Ilham nih. Biasanya dipanggil siapa nih, Mas Ilham? Aku biasa dipanggil Ilham. Panggil Ilham aja. Ya mungkin nama lengkap aku Ilham Jaya Chandra Ilham Jaya itu Chandra. aja. Ya mungkin untuk beberapa menit ke depan kita bakal membahas terkait dengan materi radiografi tes. Nah, mungkin di sini kita nanti bakal coba tanya-tanya ya ke Mas Ilham secara langsung. Namun sebelum kita mulai mungkin baiknya kita kenalan dulu mungkin ya sama Mas Ilham. Mas Ilham nih kesibukannya sekarang tuh lagi ngapain aja? Kenalan atau nanya kesibukan nih? Ya sekalian kenalan ya mungkin dari teman-teman belum Boleh. terlalu kenal Mas Ilham nih kesibukannya apa aja sih gitu. Oke, makasih Mas Angga tadi ya. Iya. Kenalin aku Ilham Jaya Chandra. Aku dari Purbalingga, Jawa Tengah. Aku jurusan Teknik Perkapalan angkatan 2023 Universitas Diponegoro. Mungkin itu aja sih kenalannya. Terus soal kesibukan, pasti yang pertama kita jadi mahasiswa kuliah ya. Iya, pasti itu pasti kuliah. Terus ya kita juga pasti organisasi lah sewajarnya mahasiswa. Terus kita ikut lomba-lomba, kita ikut volunteer, ikut kepanitiaan. Sebenarnya lumayan sibuk sih karena kegiatan organisasi dan lain-lain tuh banyak. Dan di teknik perkapalan sendiri tuh ya kuliahnya sedikit lumayan berat gitu. Tugas-tugas kita banyak kan ya, dan mungkin susah juga. Jadi kesibukannya sejauh ini gitu-gitu aja, selayaknya mahasiswa. Betul. Iya Mas Ilham, kan ini kita mau bahas terkait dengan materi radiografi tes ya. Mungkin banyak dari teman-teman yang baru pertama kali dengar radiografi tes. Kalau buat aku pribadi jujur ya, aku baru gak terlalu kenal juga ya terkait dengan radiografi tes, karena aku juga baru dengar ternyata dalam proses pengujian hasil atlasan nih ada yang namanya radiografi tes. Nah, mungkin Mas Ilham di sini bisa ngasih sedikit pengantar ya, mungkin kalau di buku tuh ya kasih gambaran terkait dengan radiografi tes. Sebenarnya radiografi tes tuh apa sih gitu Mas Ilham? Oke. Mungkin sebelumnya aku ucapin terima kasih nih ke Mas Angga ya udah mau ngebantu. Ini kan podcast kita ada-adain aja ya, karena kita mau ngerjain tugas apa? Inspeksi las. Ya, jadi halo teman-teman semua. Di sini tuh sebenarnya kita mau ngerjain tugas inspeksi las, tepatnya mata kuliah lah. Nah, di sini kita bahas radiografi tes, materi yang ada di mata kuliah inspeksi las itu sendiri. BTW teman-teman, nih kita ngerjain tugas tuh jam berapa ya? Jam setengah tiga malam. Cuma kita karena engineer semua, ya udah terbiasa lah kayak gini lah. Ngerjain tugas malam-malam. Ya, yang penting tugas apa? Selesai. Nah, itu nomor prinsipnya satu. Tugas selesai teman-teman. Ya mungkin kita langsung aja ya ke pembahasan materi kita pada malam hari ini atau dini hari pagi lebih tepatnya dini hari ya, karena kita ini 2:30 ngebuat videonya BTW teman-teman. Jadi ini posisinya kita juga belum tidur ya, ini masih betul. Ngantuk, cuman ya kita paksakan untuk membuat video ini. Ya sebenarnya nggak dipaksa sih, kita kewajiban ya ngerjain tugas gitu. Mohon maaf Pak Ari. Oke. Ya ini mungkin bisa kasih pengantarnya Mas Ilham gitu, mungkin dari teman-teman banyak yang belum banyak tahu ya tentang radiografi tes. Radiografi tes ya. Iya. Kalau dengar kata radio, pasti taunya alat komunikasi yang dulu sering dipakai buat mendengar berita atau berkomunikasi jarak jauh. Cuma ada grafinya mungkin. Kalau yang anak-anak kedokteran tuh udah paham lah, kesehatan dan lain-lain gitu. Ronsen mungkin. Ya, ronsen lah gitu. Jadi intinya ya radiografi tes ini tuh salah satu teknik buat pengujian hasil pengelasan atau pengolahan material untuk kita nguji hasil tersebut tuh apakah bagus apa enggak secara internal gitu. Kita tuh mau ngelihat dalamnya tuh isinya gimana. Ya yang namanya radiografi tes juga kayak ronsen lah. Kita cuma di sini karena teknik yang ronsennya besi, sambungan besi. Oh, besi ya. Ya di dalamnya tuh sambungannya bagus kah atau
ada cacat kah, atau ada retak, atau ada kejadian-kejadian yang mungkin membuat dari produk itu sambungannya kurang optimal atau justru udah bagus gitu. Jadi intinya radiografi tes ini tuh pengujian hasil pengelasan yang nggak ngerusak dari hasil las tersebut dan nggak rusak material itu sendiri. Tujuannya tadi kita mau ngelihat hasil pengelasan yang ada di dalam las-lasan itu sendiri. Biasanya kan kita ngecek nih di luar-luar doang nih, kayak secara visual kita lihat hasil lasnya tuh bagus apa enggak, atau kita coba penetran tes gitu secara permukaan eksternalnya tuh. Iya, benar-benar penetran. Kita bakal ngeliat efeknya gimana gitu. Cuma di sini kita bakal beda, kita tuh radiografi tes kita bakal ngecek dalamnya tuh gimana, apakah porosity ataukah crack atau cacat pas lain-lainnya. Mungkin soal penetran tes buat pengantarnya kurang lebih kayak gitulah. Bahasa bayinya tuh kita ngerongsen cuma rongsennya besi gitu. Iya, atau sambungan las lah gitu. Enaknya gitu kalau mau diinget gitu. Oke, tadi aku jadi di sini udah dapat gambaran nih terkait dengan radiografi tes. Jadi radiografi tes ini kita misalkan ibaratkan ya, itu kayak kita sedang ronsen, cuman mungkin anak kedokteran itu ronsennya tubuh manusia. Nah ini kalau anak kapal ini ronsennya besi gitu ya, atau hasil las-lasan gitu ya teman-teman, Ya, sambungan sebenarnya las. itu Iya, benar-benar. bukan anak kapal doang sih. Iya. Ya seluruh Ya, teknik seluruh teknik lah ya, Cuma teknik. kita karena kapal-kapal aja gitu ya. Jadi ya gitulah. Jadi oke, Mas Ilham, makasih atas penjelasannya. Nah di sini, jadi mungkin di sini aku ingin mempertegas lagi bahwa ini berarti radiografi tes itu adalah salah satu metode NDT ya, benar? Benar ya, Tuh, Mas Ilham? nggak merusak. Iya, tidak merusak, non-destruktif tes. Tuh. Dan dia nih memiliki fungsi untuk mengecek kondisi di internal dari material itu sendiri. Nah, misalkan dalam konteks inspeksi las ya, karena kita di sini bahasnya inspeksi las, berarti radiografi ini buat ngecek kondisi hasil las-lasan di internalnya ya tanpa merusak. Ya gitu ya Mas. Betul. Oke. Mungkin kan kalau kita bicara tadi kan kita sudah menyinggung terkait dengan metode NDT ya, non-destructive test. Nah mungkin sebenarnya metode radiografi ini sebenarnya buat ngecek hasil las-lasan doang atau sebenarnya bisa digunakan pengaplikasiannya di tempat lain gitu? Sebenarnya ada nggak sih masukan buat pengaplikasiannya? Oke, sebenarnya radiografi tes tuh kita juga adaptasi gitu. Kita tuh dulunya awalnya ya coba adaptasi dari metode di dunia kesehatan itu sendiri gitu. Yang awalnya mungkin dari orang-orang tuh buat ngerongsen tubuh manusia. Nah, di engineer tuh diterapin buat kita ngerongsen si material itu sendiri. Dan di sini material kan kita tahu lah, yang namanya material di dunia teknik itu tuh bukan plat besi doang gitu. Kadang ada cor-coran, kadang ada fiber atau lain-lain. Jadi ya sebenarnya penggunaan dari radiografi tes ini sendiri tuh kita makanya bukan di hasil las doang gitu. Cuma emang pada prakteknya di industri tuh kebanyakan kita makanya di radiografi tes ini tuh di hasil pengelasan. Cuma nggak menutup kemungkinan kita juga pakai di material-material lain, contohnya seperti fiber atau pengecoran tuh masih available kita pakai. Misalnya kita bangun sebuah bangunan, terus kita tuh pengen ngelihat cor-coran kita tuh dalamnya tuh udah padat belum atau udah sesuai dengan standar tuh, ya kita bisa ngerongsen gitu, biar kita tahu dalam-dalamnya gimana. Itu pun pula ketika kita di fiber kan kita nyetak material kan, misal kita nyetak material dengan bentuk lambung kapal, apakah kepadatan dari material yang kita bentuk itu udah solid atau belum, atau udah sesuai standar apa belum, tuh kita bisa ngecek dengan radiografi tes ini gitu secara internalnya gitu, tanpa merusak ataupun ya tanpa kita sentuhan fisik dengan si material itu sendiri gitu. Jadi untuk kegunaan bisa dibilang radiografi tes ini ya agak longgar juga sih buat banyak material gitu. Jadi bukan
buat pengelasan doang, walaupun mata kuliah yang kita bahas Inspeksi di sini las. ya, inspeksi las ya. Terus sebenarnya material atau yang kita cek ini tuh ya bagus kalau misal kita pakai radiografi tes ini. Kenapa? Karena kita tuh bisa ngejamin si material atau produk yang kita buat tuh ya bagus gitu, dengan bukti nyata bahwa di dalamnya tuh udah bener, misal dari pengelasan itu padat pengelasannya dan gak ada catat-catatnya, misal di cor-coran itu adonannya atau adukannya tuh udah padat, misal di komposit itu tuh kerapatannya udah rapat dan solid tuh ya kita tuh bisa ngejamin kualitas dari si produk dan material yang kita buat gitu. Jadi sebenarnya cukup dan berdampak banget sih menurut aku ya buat penetran tes ini di dunia industri sekarang itu. Mungkin gitu sih enggak. Benar-benar. Jadi penetran, mohon maaf. Jadi radiografi tes ya. Radiografi tes ini konteksnya tuh sebenarnya konsepnya kita nggak cuman bisa mengimplementasinya buat mengetahui kondisi atau mengetahui buat inspeksi las aja, tapi bisa digunakan untuk mengetahui kondisi material ya tadi ya, kondisi internalnya terutama. Nah ini yang terpenting ya buat radiografi tes ini, dia tidak merusak materialnya, jadi kita dapat mengetahui kondisi internalnya namun tidak merusak material. Oh iya, tadi ini lupa nih ya buat mau tanyain Mas Ilham, kan proses metode NDT ya, itu kan selain radiografi tes kita tahu juga ada penetran tes. Nah mungkin Mas Ilham bisa kasih gambaran sebenarnya kenapa atau keuntungan dari radiografi tes dibandingkan dengan metode-metode NDT yang lain seperti mungkin penetran tes dan sebagainya. Itu sebenarnya keuntungan radiografi tes itu apa sih Mas? Oke, buat keuntungannya pasti ya kita tuh melihat secara real gitu si kualitas dari hasil ulasan ini atau material ini gitu. Dengan kita tuh ada bukti visual, ada dokumentasi dari film di sinar X atau sinar gamma itu sendiri dari tangkapannya. Jadi tuh kita benar-benar lihat gitu, ini tuh emang solid, udah bagus buat pengelasannya, ataupun ini tuh ada cacat di dalamnya gitu. Mungkin kalau misal kita pakai penetran tes kan kita masih nyemprot yang ada cairan-cairan apa tuh pertama? Cairan developer lah ya. Developer, terus ada cairan penetrannya tuh kita kayak masih lihat si perilaku dari cairan tersebut gitu. Jadi kita tuh harus teliti juga gitu buat ngelihat ini apakah ada kebocoran atau lubang-lubang di dalamnya. Kan kita harus merhatiin si perilaku cairan yang kita semprot itu kan gimana gitu. Kita juga harus paham. Dan kalau di sini ya pasti kita harus paham juga. Cuma kita bisa ngelihat secara kasat mata tuh dengan radiografi tes ini tuh secara langsung gitu. Oh, ini dalamnya kayak gini hasilnya. Dalamnya tuh udah bagus, masih bolong-bolong. Itu bisa ngelihat secara radiografi tes itu. Pasti kita bisa ngejamin kualitasnya pertama, karena kita bisa melakukan evaluasi lah. Misal ini emang bener-bener setelah uji radiografi tes itu nggak memenuhi ya kita bakal mengulang hasil atau mengulang pengelasan tersebut atau pengolahan material tersebut sampai memenuhi standar gitu. Itu jaminan kualitasnya tuh tinggi dan ya kita memiliki integritas yang tinggi untuk produksi sebuah alat ataupun produk gitu. Mungkin kelebihannya menurut aku itu sih dibanding dengan NDT yang lain ya, karena kita benar-benar punya bukti visualnya secara nyata kalau misal hasil pengelasan ini atau hasil produksi material ini tuh udah bagus. Mungkin kurang lebihnya gitu Mas Angga. Ya, jadi di radiografi ini tes ini kan yang divisualkan ini kondisi internalnya ya, internalnya. Nah mungkin itu bisa menggambarkan secara general dari material itu sendiri. Ya, oke. Mungkin aku nambahin juga sih. Kadang kan kita pengujian tuh seringnya
secara eksternal tuh ya banyak lah, kayak tadi apa namanya penetran test, terus ada uji tarik yang pastinya merusak, dan secara visual kita ngeliat tuh ya mungkin kadang di luar udah bagus gitu, tapi belum tentu di dalamnya tuh apa namanya hasil pengelasannya atau hasil pembuatan material tuh apa namanya bagus itu. Kayak sih ibaratnya Oh ya, kayak ya luarnya bagus tapi dalamnya busuk gitu ya. awan tuh Apa tuh nggak tahu ya. ya kadang ya ada Ya, yang kayak kadang gitu ada. ya. Ya intinya kayak gitu lah. Tadi kan kita udah ngomongin keuntungan ya tadi dari keunggulan dari radiography test. Nah, mungkin di sini nggak afdol bahasanya kalau kita nggak ngomongin terkait dengan kekurangan atau keterbatasannya. Nah, mungkin dari Mas Yon bisa ngasih sedikit penjelasan itu buat radiografi tes ini apakah memiliki keterbatasan tertentu atau kekurangan tertentu gitu. Yang pasti nih ini sih menurut aku, dan itu pasti ya resiko kesehatan, karena sinar X dan gamma ini kan berpotensi bahaya ya bagi tubuh manusia. Terus paparannya harus dijaga seminimal mungkin oleh penggunanya untuk berinteraksi dengan mungkin manusia itu sendiri itu secara langsung. Jadi ya menurut aku itu tantangan juga buat para pelaku atau ya sebagai surveyor yang melakukan pengujian radiografi tes ini. Cuma pasti kan di situ kita bakal ada prosedurnya kayak standarnya yang harus melakukan ini tuh siapa, tuh pasti ada sertifikasinya. Untuk melakukan uji radiografi tes ini sendiri pasti ada sertifikasi atau validnya gitu buat requirement orangnya tuh siapa yang bisa melakukan ini. Itu pasti di setiap perusahaan atau industri pasti mereka punya sertifikasi itu sendiri gitu. Untuk orangnya pun harusnya ya punya sertifikasi ketika dia jadi surveyor dan melakukan pengujian radiografi tes ini sendiri gitu. Terus untuk radiografi tes ini sebenarnya kurang cocok buat produk-produk yang kompleks gitu. Kompleks tuh kalau misal kita tuh ya emang dalam posisi-posisi yang sulit juga gitu. Cuma kalau secara umum kayak di otomotif, perkapalan atau manufaktur, menurut aku tuh masih masuk aja gitu, karena dia nggak terlalu teknis lah. Kita sambungan pengelasan pasti ya sewajarnya posisi 1G, 2G, 3G atau 1F, 2F, 3F, mungkin sampai 5F. Itu tuh masih bisa terjangkau dari si pengujian radiografi sendiri. Mungkin kurang hasilnya bagus tuh ketika geometri dari material atau produk ini sendiri tuh ya emang sulit gitu, nggak wajar gitu. Misal bentuknya tuh gimana ya, kalau nggak wajar ya mungkin berliku-liku dan emang rumit gitu, itu baru sinarnya tuh sulit buat ya menembusnya, karena saking kompleksnya itu sendiri gitu buat materialnya. Mungkin kekurangannya itu aja sih. Secara overall menurut aku ya ini tuh kemajuan teknologi yang bagus ya, mungkin udah lama juga ya, dan itu tuh sangat penting karena ya kegagalan struktur atau material tuh salah satunya ya penyebabnya ketika kita nggak melakukan uji atau testing pada hasil pengelasan tuh dengan baik gitu. Dengan adanya radiografi tes ini menurut aku ya salah satu langkah untuk menghindari hal-hal tersebut gitu, seperti gagal material atau patah atau rusak, karena mungkin ya sebelumnya nggak ada yang namanya radiografi tes gitu. Walaupun ada radiografi tes pun sekarang ya masih bisa jadi hal-hal seperti itu, karena mungkin human error atau ya kelebihan kapasitas atau ya kelebihan yang seharusnya nggak sewajarnya. Jadi dengan adanya radiografi tes ini tuh ya seharusnya meminimalisir yang namanya kegagalan atau kerusakan dari sebuah material atau sambungan las itu sendiri. Mungkin gitu sih maksudnya. Ya, benar-benar. Tadi
yang aku tangkap berarti emang sebenarnya radiografi tes ini juga memiliki dampak juga ya, memiliki dampak atau resiko terhadap kesehatan. Nah di sini mungkin aku ingin mengkaitkannya dengan beberapa bulan yang lalu ya, ini aku ketika KP juga aku pernah melihat secara langsung proses radiografi tes. Memang proses radiografi tes ini memang sangat berbahaya buat tubuh. Jika tidak salah tuh bisa memicu kanker juga ya, Mas Iya, Ilham. benar. Itu memang ya perlu dilakukan prosedur-prosedur untuk mengurangi resiko dari paparan radiasi dari radiografi tes ini. Nah inilah gunanya prosedur-prosedur ya untuk mengurangi resiko kesehatan. Kalau nggak salah tuh ya kita tuh dikasih ada jarak ketika proses penyinaran itu, kita harus berjarak sekitar 20 meter ya kalau nggak salah tuh dari tempat pengujian supaya apa ya, supaya ya terjauh gitu dari paparan dari Betul banget. sinar radiografinya ya kalau nggak salah ya. Aku juga udah lupa juga. Aduh, ini harusnya yang jadi pembicara Mas Angga nih. Nah, ini aku Lebih coba paham. kaitin gitu sama yang kemarin aku waktu kerja praktik. Kan ini kan saling berbagi kita di sini. Iya, betul. Tadi keuntungannya udah, kekurangannya udah. Mungkin di sini aku masih penasaran terkait dengan prinsip kerjanya sih dari radiografi tes itu sebenarnya prinsip kerjanya seperti apa sih? Mungkin dari Mas Ilham bisa ngasih gambaran gitu terkait dengan prinsip kerja dari radiografi tes. Mungkin seperti apa gitu? Kayak mungkin di sini aku mau bakal jelasin segampang mungkin dan semoga teman-teman bisa Iya. paham ya. Jadi tuh ada yang namanya isotop radioaktif. Sinar gamma ini tuh dihasilkan oleh isotop radioaktif itu sendiri, suatu benda itu namanya. Terus inti isotop ini tuh tetap tidak stabil. Dan isotop yang umum digunakan tuh biasanya pada industri itu ada kobalt 60 atau CO60, terus iridium 192 atau IR 192 bahasanya gitu, terus cesium 137 atau CS 137. Itu tuh waktu paruhnya tuh ada bervariasi lah, ada yang 3 sampai 5 tahun, ada yang cuma berapa puluh hari, ada yang sampai 30 tahun gitu. Terus wadah timbal atau paduan tungsten dengan ketebalan yang memadai digunakan untuk menumpang sumber sinar gamma itu sendiri. Dalam biasanya tuh nilainya 300 mg ya gitu. Terus wadah tersebut digunakan untuk memberikan perlindungan yang diperlukan. Sinar gamma ini dibiarkan menembus material uji. Jadi si sinar ini tuh ya dibiarkan buat menembus material itu sendiri gitu. Jadi bayangin dong, sinar bisa Nembus material. Kalau baja lagi ya. Iya, nembus manusia tuh gimana anjir? Bahaya kan, makanya disuruh agak jauh ya, gitu. bener. Terus apa namanya? Kaset berisi film itu ditempatkan di belakang material uji. Jadi di belakang material uji itu sendiri tuh ditaruh kaset buat merekam hasil sinar X atau gamma yang ada di dalam internal material itu sendiri atau sambungannya gitu. Terus apa namanya, penetrometer atau image quality indicator atau IQI ditempatkan pada sisi sumber yang berdekatan dengan las. Jadi pada sambungan atau area yang dekat dengan las itu sendiri tuh kita taruh yang namanya alatnya tuh penetrometer atau IQI, terus ditempatkan sisi sumber yang berdekatan dengan las itu sendiri. Terus prosedur selanjutnya tuh ya mungkin kurang lebihnya tuh bakal kayak penggunaan sinar X. Nah, sinar X tuh kayak gimana? Coba kita jelasin juga nih, sinar X tuh bakal gimana. Sinar X itu dihasilkan oleh tabung sinar X. Jadi beda tuh, tadi kita yang sinar gamma tuh isotop. Kalau di sinar X tuh kita pakainya tabung sinar X, yaitu tabung hampa udara yang biasanya tuh terbuat dari kaca yang berisi filamen yang dipanaskan secara elektrik dan anoda tungsten. Filamen yang dipanaskan secara elektrik ini melepaskan elektron yang diarahkan ke
anoda tungsten itu sendiri, lalu akibat tumbukan elektron yang tadi dipanaskan diarahkan ke anoda tungsten itu, akibat tumbukan tersebut dengan kecepatan tinggi dengan anoda tungsten, sinar A atau sinar X itu tuh dipancarkan. Jadi alurnya itu kurang lebih kayak gitu. Terus ketika sinar X itu udah dibiarkan menembus atau udah memancar ke material itu sendiri, kaset berisi film ditempatkan di belakang material uji kayak tadi lah waktu gamma. Terus bagian yang akan diperiksa itu ya tadi film yang ditaruh di belakang material itu sendiri. Lalu penetrometer atau indikator kualitas gambar tadi IQI itu ditempatkan di sisi sumber yang berdekatan dengan sambungan las itu tadi. Setelah tadi itu bakal dilakukan dalam proses yang cukup lama, beberapa menit, mungkin 10 sampai 20 menit. Setelah waktu pencahayaan yang ditentukan, sumber cahaya dimatikan, tadi sinar gamma, sinar X dimatikan. Terus film dikirim, ya kita ambil dulu tuh, kita kirim untuk diproses di kamar gelang. Jadi sebenarnya nggak langsung keluar hasilnya juga, kita proses dulu, kayak masak dulu lah, kayak film lah, kayak dulu tuh zaman dulu film kan yang pakai radiografi itu tuh perlu diproses dulu biar hasilnya tuh kelihatan. Nah di radiografi tes juga kita perlu memproses si film ini di kamar gelap agar si hasil tangkapan sinar X atau sinar gamma di dalam material internal pengelasan itu tuh bisa terlihat secara maksimal. Mungkin penjelasan aku agak terlalu panjang juga ya tadi, bikin cukup ngantuk sih ya. Ya, Aduh, kurang udah lebihnya banget. Atau prinsip kerjanya tuh kurang lebihnya ya kayak gitu. Ya sedikit rumit sih, cuma ya kita harus tahu lah sebagai anak teknik, biar nanti kalau misal kita di lapangan atau kita di dunia kerja ya paham lah terkait dengan radiografi tes ini gitu. Ya mungkin tadi makasih banyak ya terkait dengan penjelasannya. Sebagai pertanyaan terakhir dan penutup dari aku masih penasaran nih, buat radiografi tes itu peralatan-peralatannya itu sebenarnya apa aja yang dipakai? Mungkin Mas Ilham bisa ngejelasin gitu buat peralatan radiografi tes. Oke, mungkin tadi kan waktu aku jelasin gimana prinsip kerja di radiografi tes ini tuh mungkin ada yang kurang-kurang ya. Tadi pasti ada isotop itu sendiri yang bisa ngeluarin sinar gamma, terus ada sinar X yang dihasilkan dari tabung kaca itu. Sebenarnya tuh kita juga sinar X tuh bisa dihasilkan dari generator material radioaktif yang berfungsi untuk penetrasi material itu sendiri. Terus tadi aku sempat mention film radiografi itu digunakan untuk merekam hasil pemantulan atau penyerapan radiasi yang melewati material itu sendiri tadi gitu, yang ditaruh di belakang dari material pengujian. Terus ada shelter radiasi, itu struktur pelindung yang diperlukan untuk mengurangi bahaya paparan radiasi terhadap personel dan lingkungan sekitar. Sebenarnya ini alat lebih ke safety dari kita waktu melakukan radiografi tes itu sendiri sih. Terus ada dosimeter, itu alat yang digunakan untuk memantau tingkat pemaparan radiasi inspektur selama pekerja guna memastikan keamanan sesuai standar. Ini juga masuk ke safety untuk si surveyor ini sendiri yang melakukan pengujian radiografi tes. Jadi kurang lebih alatnya ya mungkin ya itu aja sih, nggak terlalu banyak dan nggak terlalu ribet juga sih buat radiografi tes gitu. Ya, masih tadi yang pertama tadi ada 4 alat. Yang pertama itu ada sumber radiasinya, sinar X atau sinar gammanya, terus yang kedua ada si filmnya, terus ada shelter radiasi dan dosimeter. Ya mungkin tadi kita udah dapat gambaran mengenai proses radiografi tes ya, metode radiografi tes. Terus kita juga udah dijelasin keunggulan dan kekurangan dari radiografi tes. Terus tadi juga prosedurnya, alat-alat yang dipakai apa saja itu juga sudah dijelasin. Nah, mungkin di sini dari Mas Ilham mau ngasih
sedikit penutup untuk metode radiografi tes ini, masih closing statement ya, kita nyebutnya closing statement aja lah ya. Ya, udah kayak ngisi acara-acara Iya. seminar aja ya. Bener-bener. Ini closing statement ya ini. Mungkin karena udah mau penutupan. Closing statement atau penutup. Inspeksi las ini kan kita tujuannya untuk apa namanya, ngecek kualitas dari hasil pengelasan itu sendiri. Dan setelah kita belajar tuh ya banyak pengujian gitu, uji tekuk, uji tarik, penetran tes, terus pakai apa namanya, magnetik juga ada pengujian gitu. Oke. Itu sebenarnya macam-macam gitu. Dan fungsi dan keunggulan dan kekurangannya juga dari pengujian itu sendiri tuh sebenarnya banyak dan masing-masing tuh ya ada sendiri-sendiri. Jadi menurut aku kita di sini kan ya sebagai mahasiswa ya perlu mengetahui semua gitu. Mungkin kalau disuruh bisa apa enggak untuk melakukan pengujiannya nggak harus bisa gitu. Mungkin kita di sini udah pernah ngelakuin kayak penetran tes ya waktu praktek pengelasan sama pengujian magnetik dan secara visual. Itu sih menurut aku ya udah cukup lah untuk kita sebagai lulusan S1 nantinya untuk di dunia teknik. Cuma ya kita perlu ngembangin diri juga di dunia inspeksi las ini sendiri, karena ya tadi pengujian tuh ternyata banyak dan kelebihan dan kekurangannya tuh ada masing-masing. Jadi dari kita ya mungkin untuk sekarang ya mungkin pelajari terlebih dahulu lah di perkuliahan terkait dengan materi-materi tersebut agar nantinya bisa jadi bekal ketika nanti kita masuk ke dunia kerja ataupun industri. Jadi kita nggak terlalu asing lah dengan hal-hal tersebut, karena ya kita kan KP ya kemarin, kamu juga KP kan ya? Kami juga. Dan ternyata pengujian tuh ya kayak udah makanan sehari-hari ya, gitu ya, sebagai quality control ataupun apalagi di klasifikasi kan, BKI, BV, NK, DNV semuanya. Waktu kita survei kegalangan ya pasti di teknik perkapalan ini atau di oil and gas nanti ya kita bakal ngecek hasil pengelasan. Jadi mungkin kurang lebih closing statement dari aku gitu. Ya intinya kita belajar gitu. Belajar terus ya teman-teman. Itu pesan ya dari Ilham. Tidak terasa teman-teman, ini kita sudah 30 menitan berbicara terkait dengan radiografi tes. Aku mau ngucapin terima kasih juga buat Ilham untuk pengetahuannya terkait radiografi tes, udah mau sharing-sharing sama kita. Makasih juga buat teman-teman yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Mungkin dari kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah